Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dresya Hayati, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, jurusan Geografi Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan mempresentasikan pameran hasil karya dalam rangka ujian akhir semester pada mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Dr. Rana Wilis MP dengan judul poster yaitu penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan games Kahoot. Nah, PPL ini dilaksanakan di SMA Negeri 13 Padang, kelas 11 IPS 1 pada bulan Februari tahun 2023. Nah, latar belakang masalah. Di kelas 11 IPS 1 ditemukan beberapa masalah pada saat observasi, yaitu gaya belajar dan karakteristik peserta didik yang berbeda. Hal ini didapati setelah melakukan profiling peserta didik. Yang kedua yaitu peserta didik terlihat kurang aktif dalam belajar. Dan yang terakhir yaitu pemahaman peserta didik yang masih rendah. Nah, apa saja faktor penyebab dari masalah tersebut? Nah, yang pertama adalah keaktifan dan semangat belajar yang masih rendah. Nah, hal ini dikarenakan kurangnya kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang kedua, model dan metode pembelajaran yang kurang variatif atau masih teacher center. Di dalam proses pembelajaran, guru hanya menggunakan metode ceramah yang dipadukan dengan mencatat di depan papan tulis dan juga memberikan kepada siswa peserta didik tugas untuk mencatat materi pada hari tersebut dan dikumpulkan di saat pembelajaran akan berakhir. Nah, di mana hal ini masih sangat berpusat kepada guru atau yang dikenal dengan teacher center. Sedangkan seperti yang kita ketahui pada saat sekarang ini sangat ditekankan proses pembelajaran yang terpusat kepada peserta didik atau yang kita kenal sebagai student center. Nah, yang faktor penyebab yang ketiga adalah peserta didik mudah terdistraksi oleh smartphone. Nah, dalam proses pembelajaran banyak sekali peserta didik yang mudah sekali terdistraksi untuk membuka smartphone mereka. Ada yang bermain games atau ada yang membuka aplikasi-aplikasi lain yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran, di mana di dalam proses pembelajaran itu tidak terlihat penggunaan teknologi sama sekali. Jadi, sedangkan yang kita tahu pada saat sekarang ini teknologi itu sangat penting dalam kehidupan. Begitu juga dengan dunia pendidikan, di mana teknologi sangat memudahkan baik guru maupun peserta didik dalam proses pembelajaran. Dari faktor penyebab itu, maka diberikanlah solusi masalah. Yang pertama adalah menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Dengan menyesuaikan pembelajaran dengan karakter peserta didik, diharapkan peserta didik ini menjadi aktif dan terlibat dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah menerapkan model pembelajaran Discovery Learning, di mana model Discovery Learning ini adalah salah satu model yang menuntut peserta didik untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Dalam model pembelajaran ini, peserta didik dituntut untuk secara mandiri mencari informasi atau pengetahuan yang ingin didapati mereka. Nah, pada model pembelajaran ini itu siswa dituntut untuk aktif dalam berdiskusi, aktif dalam bekerja sama dalam kelompok dan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok, di mana dari proses pembelajaran Discovery Learning ini sangat berpusat kepada siswa atau yang dikenal dengan student center. Nah, yang ketiga solusi masalahnya adalah mengadakan game quiz Kahoot dengan terintegrasi ke smartphone peserta didik. Nah, dengan dukungan di kelas 11 IPS 1, yaitu dengan adanya WiFi dan juga setiap siswa atau peserta didik memiliki smartphone di masing-masing genggaman peserta didik, maka dengan mengadakan game quiz Kahoot itu akan mengalihkan atau mendistraksi peserta didik untuk membuka
lain. Nah, juga dengan menggunakan games Kahoot ini membuat peserta didik sangat menarik dan membuat peserta didik sangat ingin tahu terhadap game tersebut. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran itu menggunakan model listen study, di mana ada 3 tahapan dalam model listen study. Yang pertama adalah plan. Nah, plan ini yaitu mempersiapkan segala perangkat pembelajaran atau bahan ajar yang akan digunakan di dalam proses pembelajaran. Nah, yang kedua adalah do, yaitu pelaksanaan dari plan yang sudah dibuat tadi. Nah, di mana di dalam proses do ini atau pelaksanaan ini terdapat 1 orang guru model dan sisanya 4-5 orang sebagai observer, di mana observer ini bertugas untuk melihat di dalam setiap kelompok bagaimana reaksi atau perilaku yang dilakukan oleh peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, yang ketiga adalah C atau refleksi. Nah, dari proses do tadi, aksi tadi, nanti dilakukan refleksi bagaimana hasil dari observer yang sudah mencatat tadi dan dilakukan evaluasi terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam kelas, di mana kekurangan tadi itu akan dievaluasi, diperbaiki untuk tindak lanjut pembelajaran untuk siklus berikutnya. Selanjutnya adalah hasil dari proses penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan bantuan games Kahoot, yaitu didapati bahwa dapat memicu motivasi dan keaktifan peserta didik yang dilihat dari keaktifan saat berdiskusi, saat mengerjakan bekerja sama dalam kelompok, mengerjakan LKPD, dan mempresentasikan hasil dari LKPD tersebut di depan kelas. Selain itu juga terdapat hasil yang bagus atau hasil yang memuaskan dari hasil game quiz Kahoot dan juga asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Nah, untuk hasil belajar sendiri pada siklus 1 itu rata-rata nilai pemahaman dari peserta didik adalah 73. Nah, naik untuk pada siklus kedua sebesar 75 dan naik lagi untuk siklus ketiga sebesar 84. Nah, untuk refleksinya yang pertama adalah faktor keberhasilan. Nah, faktor keberhasilan proses pembelajaran ini yaitu pemberian model dan games interaktif yang sesuai, yaitu model Discovery Learning yang berpusat kepada peserta didik, membuat peserta didik menjadi lebih aktif, dan menggunakan games quiz Kahoot yang membuat peserta didik menjadi lebih semangat dalam proses pembelajaran. Nah, sedangkan untuk kendalanya yaitu kurangnya manajemen waktu dan pembatasan kepada peserta didik. Nah, di mana seperti yang diketahui model pembelajaran Discovery Learning itu memiliki 5 sintak atau 5 langkah pembelajaran. Sedangkan di dalam proses pembelajaran geografi untuk satu pertemuan itu terdapat 2 jam pelajaran, sehingga terjadi kejar-kejaran untuk menyelesaikan sintak model pembelajaran dengan waktu yang ada. Nah, apa tindak lanjut atau refleksi dari hal tersebut? Yaitu mengelola waktu dengan baik dan memberikan atau menyampaikan batasan pembelajaran kepada peserta didik, dan juga guru harus dapat memanajemen waktu sebaik mungkin agar tercapai proses pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, itulah presentasi dari poster saya. Terima kasih. Nah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.